Hai guys, lanjut lagi kita jalan-jalannya. Kali ini kita mau jalan-jalan ke Makau. Untuk nyebrang dari Hong Kong ke Makau-nya itu ada beberapa alternatif. Salah satunya kita bisa naik bus, nanti kita nyebrang jembatan, atau kita bisa naik kapal feri. Kali ini kita pilih naik kapal feri karena lumayan cepat dan kita harus ke terminalnya dulu dan beli tiketnya di sana ya guys. Tiketnya itu start dari 170 Hong Kong dolar, itu sekitar 350 ribuan untuk yang kelas ekonomi, dan untuk jadwalnya itu hampir ada setiap jam kalau nggak salah. Enak banget. Oh ya, untuk ke Makau sama Hong Kong, jadi untuk paspor Indonesia kita nggak perlu pakai visa. Jadi kita tetap harus lewat imigrasi untuk cek paspor ya, keluar dari Hong Kong. Untuk perjalanannya sendiri itu kalau dari Hong Kong ke Makau naik ferry itu sekitar 1 jam, dan kalau naik bus lewat jembatan itu tuh guys itu sekitar 1,5 jam. Juga bisa naik mobil atau naik taksi. Kayaknya beda, dia bisa bayarkan. Dia nggak ada kereta di sini. Bis, bis atau taksi. Pakai Hong Kong dolar bisa. Lalu kalau udah nyampe terminal feri di Makau, nah itu untuk ke hotel kita juga bisa ada beberapa alternatif. Kalau misalnya kalian nginepnya di hotel yang gede-gede gitu, biasanya mereka sediain shuttle bus. Nah kalau enggak, kalian bisa naik taksi atau juga bisa naik bus umum. Kalian bisa cek rutenya itu di Google. Jadi salah satu fun fact tentang Makau ini, sebenarnya Makau ini bagian dari Cina, tapi dia kayak negara sendiri gitu loh guys, kayak Hong Kong gitu modelnya. Nah, karena Makau ini dulu bekas jajahan dari Portugis, banyak jalan-jalan dan tempat-tempat yang namanya masih ada bahasa Portugisnya gitu. Oh ya guys, kalau di Makau ini sebenarnya mereka ada mata uang sendiri namanya Pataka. Nah, tapi uang Hong Kong dan uang Cina itu berlaku juga di sini. Jadi kalian bisa belanja pakai uang Hong Kong atau uang Cina. Nah, tapi uang Makau ini sebaliknya nggak bisa dipakai di Hong Kong dan di Cina. Walaupun nilainya sama ya. Untungnya hotel-hotel di Makau ini nggak sekecil dan semahal di Hong Kong ya. Lokasinya juga ini cukup strategis, cuma emang agak susah aja nyari alamatnya karena biasanya kalau hotel kecil gini masuk-masuk ke dalam gang-gang gitu. Habis check-in dan taruh barang, akhirnya kita mau cari makan dulu guys, lapar. Jadi kita mau jalan di sekitar hotel cari makan dulu ya.
60 kembali nih. Ya kembali 40. Nah, hah? Lewat tangga-tangga. Anjay. Ya. Coklat and matcha. Ya. Bangunan-bangunan di Makau ini kayaknya emang masih banyak pengaruh dari Portugis. Jadi kayak bangunannya itu jadi kayak vintage-vintage gitu. Dan emang dijaga dan dilestariin biar tetap kayak begitu aja. Jadi tadi makan beli makanan di pinggir jalan guys. Ini gila nasinya. Untung bilangnya setengah, kalau enggak full. Ini kan nasinya satu. Terus dikasih ini juga teh kembang. Iya makanan. Teh daun apakah ini? Kayak krisantinum gitu. Yang mau foto-foto bagus di ruin Saint Paul ini lupakan sajalah, soalnya karena ini rame banget. Jadi jam segini tuh banyak turis dan ribut banget, jadi mendingan ya sudahlah, lupakan saja. Dulunya itu emang ini gereja Katolik terbesar di Asia, terus pernah kebakaran, kena typhoon gitu, jadi ini tinggal puing-puingnya aja, tapi ini jadi salah satu ikonnya kota Makau. Terus panjang dari Ruin of Saint Paul ini kita jalan ke Senado Square. Nah sepanjang jalannya itu banyak yang jual kayak oleh-oleh khas Makau gitu. Dan yang paling terkenal itu kayak dendeng-dendeng babi ini. Terus juga ada kue-kue kacang. Dan jangan lupa cobain Portugis egg tart-nya. Nah di sini itu semua toko tuh biasanya bagi-bagiin sampel-sampel buat orang yang lewat cobain. Nah kalau kalian mau cobain dari ujung ke ujung kayaknya sampai ujung itu udah kenyang kali ya. Semongko. Ini enak banget. Tapi
一个有几个了？ Ini ada rasa babi guys. So nice. Enak. Tapi benar-benar Nah ini Senado Square itu ramai banget sama turis. Ini kayak lapangan gitu. Mungkin kalau zaman dulu itu jadi kayak alun-alun gitu kali ya guys. Macau ini juga kepisah jadi dua, satunya itu Macau Island dan satunya Taipa. Nah kita mau ke daerah Taipa, itu daerah yang banyak hotel-hotel gede dan kasino-kasino. Kalau mau ke daerah Taipa ini, selain naik bus umum, kalian bisa juga cari shuttle bus yang ke hotel-hotel gede yang ada di Taipa. Jadi kita di bus rebutan sama orang-orang Cina ini. Sebagai sesama orang Cina, cukup memalukan. Macau ini emang terkenal jadi kayak Las Vegasnya Asia gitu. Jadi hampir semua hotel-hotel gede di sini itu ada kasinonya dan emang kayak 24 jam gitu mereka buka. Kata, oh, ini sini. Oh iya. Venetian Macau ini salah satu hotel yang lumayan gede di Macau, dan selain ada hotel dia juga pastinya ada kasino dan juga ada shopping mallnya. Jadi emang rata-rata semua hotel-hotel gede di sini itu rata-rata mereka punya kasino sendiri dan selalu ada shopping mallnya. Dan tadi sempat coba-coba lihat-lihat ke kasinonya sebentar. Nah tapi di dalam situ sih nggak boleh di videoin ya guys. Terus dan judi itu kan nggak boleh ya guys, dosa ya, jangan ya. Jadi mendingan kita makan aja ya guys.
Jadi Venesia Mako ini konsepnya dibikin mirip sama Venesia aslinya di Italia gitu. Ada kanal-kanalnya, terus ada gondola, dan yang dayung itu nanti sambil nyanyi-nyanyi gitu. Nah ini karena udah malam jadi udah tutup dan kapalnya nggak jalan. Yang gede-gede di sini semua ada nasi. Hotel yang gede-gede rata-rata masuk nasi. Karena udah malam kita pulang naik taksi, dan sepanjang perjalanan ini kanan kiri itu semua kasino guys. Nah Makau ini jadi kayak kota yang never sleep, jadi nggak pernah tidur 24 jam. Kalau itu namanya Mako Tower. Nah ini salah satu ikonnya kota Mako juga. Kalau kalian berani, kalian bisa bungee jumping dari atasnya situ. Hai guys, jadi ini malam-malam jalan-jalan dekat hotel mau nyari minum sebenarnya. Tapi ya kalau di Mako ini kayak beda sama Hongkong. Jadi kalau jam segini ini udah sepi banget. Dan nggak kayak di Hongkong. Kalau di Hongkong tuh kayak di sepanjang jalan gitu ada 7-Eleven-nya itu banyak. Kalau di sini tuh nggak tahu nih, sepi banget. Tapi sebenarnya kotanya itu cantik banget guys. Kayak jalannya tuh banyak tangga-tangga gini guys, banyak yang jalan naik turun gitu. Tapi kalau malam-malam sendiri juga agak serem juga ya. Ini ada gereja juga di sini, atau gereja apa, kayak di negara-negara vampir gitu guys. Ini sih tadi lihat di Google Map, sambil cari Google Map, tinggal 1 menit tapi kok nggak ketemu nih. Kotanya kalau malam cantik sebenarnya. Kelihatan 7-Eleven-nya. Tuh jalanannya sepi banget. Ini ada McDonald. Awas saja kalau udah tutup nih 7-Eleven-nya. Udah jauh-jauh. Nah, oke guys, kita beli minum dulu sambil beli cemilan. Oke, kita cari minuman apa ya yang lucu. Apa mabok hari ini? Ini bangunannya kayak begini guys.
Jalannya tuh banyak yang jalan turun-turun gini nih guys. Ini Google Map ngasih jalannya lewat gang-gang kecil-kecil gini. Serem kalau tiba-tiba ada yang nongol guys. Sudah tempat kopinya. Ya, dan ini udah dekat hotel. Kalau ini cafe anjing dan kucing. Nah, kita balik hotel dulu. Oke guys. Satu. Lucu guys ini. Edo, first floor, kindness, doors opening. Oke. Good morning guys, pagi ini mau jalan-jalan dulu sebelum check out buat beli oleh-oleh. Tapi kok ternyata gerimis ya. Ya udah akhirnya cari yang deket-deket aja dari hotel. Dan habis itu kita langsung cabut ke terminal ferry buat balik lagi ke Hong Kong. Sekarang belinya di mana sih gitu? Depan lagi ya? Hah? Cabut lah.
17.15 kan. Belum nyampe kan. Jadi sama guys, kalau kita naik ferry dari Mako ke Hong Kong, kita juga harus lewat imigrasi lagi. Jadi kayak keluar dari Mako masuk ke Hong Kong. Walaupun sebenarnya mereka ini juga masih sama-sama bagian dari Cina sih guys, tapi ya emang gimana ya, emang beda negara. Dan sebenarnya kalau kalian emang pengen cuma jalan-jalan sightseeing aja ke Mako, itu juga sebenarnya bisa PP aja sih guys. Jadi berangkat pagi dari Hong Kong, seharian di Mako, dan malamnya langsung balik lagi ke Hong Kong. Jadi sebenarnya nggak perlu nginep juga bisa sih. Tapi kalau emang kalian mau explore lebih banyak di Mako, ya paling nggak nginep semalam lah. Sampai di Hong Kong, kita langsung mau ke hotel dan kita bisa cobain naik tram karena kita hotelnya kali ini pindah ke daerah sentral. Karena kemarin yang pertama itu kan di daerah Tsim Sha Tsui. Ini kamarnya guys. Uhuy. Nah, kalau kamar hotel di Hong Kong itu kecil-kecil guys, walaupun harganya sama yang di Mako kemarin, tapi emang kamarnya pasti jauh lebih kecil. Dan emang hotel di Hong Kong tuh lumayan mahal-mahal sih. Mana tadi ada sedikit drama, pas waktu mau ke hotel kita cari di Google Map, ternyata kok hotelnya tulisannya permanently close. Pas kita nekat sampai ke sana, ternyata hotelnya itu ganti nama guys, dan di Agoda ternyata belum diupdate. Untung waktu pas dicek paspor, nama kita udah masuk ke registrasinya. Gila, ini nasinya banyak sekali guys. Porsinya kuli. Gila, ini sayur satu kebun. Sayurnya sekebun. Lurus. Di daerah Causeway Bay ini ada satu mall yang gede banget, namanya Times Square. Nah, ini mungkin kayak Plaza Indonesianya gitu kali ya. Dan di sini emang banyak yang branded gitu. Mungkin karena di sini sering jalan, jadi malam-malam itu kalau udah nyampe hotel tuh rasanya bawaannya lapar guys. Jadi ya akhirnya jalan-jalan lagi cari McDonald.
review-review dikit McDonald di Hong Kong. Nah ini filet office-nya juga sama kecilnya sama di Indo. Kentangnya juga oke lah karena ada bumbu seaweed-nya. Dan sampai ketemu di vlog berikutnya guys. See you.